Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman yang baru klik video ini, terima kasih ya udah klik video ini. Perkenalkan, nama aku Vita Ardia dan di video kali ini aku mau bikin plan with me di bulan November ini. Dan seperti video-video aku sebelumnya, tidak ada buku khusus ya teman-teman untuk bikin bullet journal. Aku ini pakai buku bergaris dan aku manfaatin buku apa aja yang bisa dipakai atau digunakan. Jadi nggak ada ketentuan khusus, kalian bisa pakai buku atau kertas apapun ya teman-teman. Nah, sebelum aku masuk isinya, aku kasih pengertian sedikit dulu mengenai bullet journal atau biasa disingkat bujo. Itu adalah catatan harian teman-teman yang dapat membantu kita dalam memantau atau mengatur jadwal waktu aktivitas kita sehari-hari. Nah, bullet journal sendiri itu bisa dikatakan mirip dengan planner teman-teman. Namun pada pembuatannya, bullet journal itu kombinasi antara planner dengan diary. Jadi dalam bullet journal sendiri itu kita dapat mencatat berbagai macam hal seperti tabel, to-do list, mood tracker, atau apapun lah topik menarik lainnya. Nanti akan aku bikin juga ya. Nah, buku sendiri bisa jadi solusi nih bagi kita yang sering keteteran, apalagi kalau kita aktif mengikuti aktivitas di luar kampus misalnya atau sekolah misalnya, atau ya kita yang lagi kerja juga. Kita harus pintar-pintar nih dalam mengatur waktu supaya semua berjalan dengan lancar dan juga seimbang. Kalau menurut aku, membuat bullet journal itu tidak susah teman-teman, malah ini merupakan kegiatan seru yang juga dapat meningkatkan kreativitas kita. Selain membantu kita untuk mengatur waktu, membuat bullet journal itu juga menjadi healing time teman-teman setelah seharian kita beraktivitas. Nah, gimana nih? Apa kalian tertarik untuk bikinnya? Kalau kalian tertarik, jangan skip video ini ya. Kita bikin sama-sama bullet journal untuk bulan ini. Nah, yang perlu diperhatikan pertama yaitu yang udah aku jelasin di depan tadi, yaitu memilih notebook dan alat tulis. Hal terpenting itu ya udah pasti itu ya teman-teman, notebook sendiri memiliki tipe serta ukuran yang beraneka ragam dan kita itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan sendiri. Tapi untuk membuat bullet journal, tipe notebook paling umum digunakan itu yang memiliki kotak-kotak atau grid atau titik-titik atau dotted. Itu paling umum digunakan ya teman-teman, tapi itu bukan patokan. Kalian bisa pakai buku atau kertas apa aja seperti yang udah aku bikin ini. Kemudian untuk alat tulis sendiri, kita itu bisa memilih pena tulis atau pena highlight dengan warna berbeda agar halaman itu lebih menarik teman-teman. Bagi kita yang tertarik dengan kaligrafi atau hand lettering, kita itu juga bisa kok menambahkan brush pen dalam keranjang belanja kalau kamu mau bikin bullet journal. Nah, sekarang kita masuk poin pertama ya teman-teman, yaitu cover. Nah, biasanya cover itu aku tulis bulannya dulu seperti ini teman-teman, November. Dan biasanya tiap bulan itu bullet journal selalu ada temanya. Kalau bulan ini aku pakai tema ya tanaman-tanaman gitu teman-teman. Gak tahu kenapa akhir-akhir bulan ini tuh aku suka banget sama ya yang ijo-ijo atau tanaman-tanaman gitu. Dan temanya itu terserah kalian ya teman-teman. Dan kalian bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kalian. Jangan lupa buat halamannya itu semenarik mungkin. Nah, itu kalau menurutku yang terpenting teman-teman. Jadi kita itu jadi rajin buat ngisi kayak gitu. Jangan lupa kita tahu kalau warna itu bisa mempengaruhi motivasi serta keinginan seseorang dalam belajar. Nah, hal ini bisa kita terapkan juga dalam bullet journal kita. Kita bisa mengakali dengan menggunakan beragam warna atau highlighter atau ya seperti yang aku pakai ini, spidol sederhana atau snowman. Nah, di sini aku juga mau sambil sharing ya teman-teman, alasan kita harus memulai bikin bullet journal nih. Yang pertama yaitu supaya jadwal kita lebih terorganisir teman-teman. Yang kedua, mengasah kreativitas juga karena kita juga bebas mendekorasi ya, mengambil setiap halaman yang kita miliki itu terlihat menarik. Yang ketiga juga membantu memantau project, ide atau goals kita.
Nah, selanjutnya adalah menulis jurnal dapat menambah inspirasi dan menemukan ide baru, teman-teman. Ketika kita nulis berbagai macam bagian dalam bullet journal itu dalam sehari, kemungkinan besar teman baik kita atau orang sekitar kita itu juga akan tergoda untuk melakukan atau mengeksplor hal-hal yang baru juga. Misalnya makanan sehat apa ya akan dicoba selanjutnya, tempat mana lagi yang akan dijelajahi, atau sekedar buku apa ya yang mau dibaca selanjutnya. Jadi semua itu jadi lebih terorganisir dan juga banyak hal yang akan kita eksplor lagi selebih-lebihnya gitu teman-teman. Dan itu juga lebih baik juga kalau kita juga bisa menularkan ke orang-orang terdekat kita. Itu kan juga bagian dari kegiatan yang positif juga teman-teman. Selanjutnya yaitu motivasi untuk menggapai impian teman-teman. Menulis bullet journal itu kegiatan harian itu pada bagian to-do list teman-teman. Namun juga lebih dari itu, kita bisa menulis pencapaian untuk hari ini, seminggu ke depan atau tahunan. Misalnya kita mungkin ingin semakin rajin berolahraga, lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, teman, atau me time dengan diri sendiri. Bullet journal itu juga sangat membantu kita lebih bertanggung jawab ketika kita membuat ruang pada jurnal kita untuk impian-impian apa yang ingin dicapai agar kita lebih mungkin untuk mencapainya. Gimana nih, kalian tertarik nggak untuk bikinnya? Next, selanjutnya yuk. Nah, ini yaitu overview teman-teman, atau yang disebut dengan sinopsis. Masih sama seperti bulan sebelumnya, ini adalah ringkasan apapun yang terjadi dalam satu bulan. Ini aku tulis angka 1 sampai 30. Sama gratitude ya teman-teman. Gratitude itu juga apapun yang kita syukuri setiap hari gitu teman-teman. Jadi hal sekecil apapun itu lebih baik juga ditulis untuk membangkitkan positive vibes kita juga. Nah, selanjutnya ini adalah monthly planner teman-teman. Fungsinya untuk pengingat atau reminder. Aku juga mau ucapin selamat ulang tahun ya buat teman-teman yang ulang tahun di bulan ini. Selamat ulang tahun buat kalian semua. Semoga apapun yang kalian cita-citakan dapat tercapai di bulan ini ya teman-teman. Nah, ini aku tulis note dan juga goals apa yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya ini adalah mood tracker teman-teman. Nah, ini adalah untuk nge-track mood kita setiap harinya. Nah, di bulan ini aku kasih tema seperti lingkaran gitu sih teman-teman. Simple aja, aku kasih warna merah kalau seneng, hijau kalau lagi biasa aja, dan kuning kalau lagi sedih. Jadi intinya beri pilihan positif atau negatif biar ada bedanya teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah habit tracker. Habit tracker sendiri fungsinya itu untuk nge-track kebiasaan di bulan ini teman-teman. Kebiasaannya terserah, aku bikin kolom-kolom kecil sejumlah 31 seperti itu teman-teman. Intinya cara kerjanya itu beri tanda setelah kalian berhasil menyelesaikan teman-teman. Misal tanggal 1 kita habis olahraga, kalian kasih checklist. Kalau kalian tidak melakukannya, tidak perlu diarsir atau dikasih checklist. Seperti itu teman-teman. Ini fungsinya untuk mengajarkan kita agar konsisten dengan apa yang telah kita jadwalkan sendiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah weekly planner teman-teman. Perencanaan setiap minggunya. Jadi cara kerjanya itu mirip sama yang tadi monthly planner, cuma bedanya yang weekly planner ini spesifik teman-teman. Setiap harinya itu kita udah ngelakuin apa aja sih, jadi kita tulis. Ini aku kasih tanggal 1 sampai tanggal 30 teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu sleep tracker. Ini adalah aku pengen bikin semacam jadwal tidur gitu teman-teman. Dalam setiap bulannya itu tidurku rutin gak sih, dan biasanya itu gak rutinnya itu karena apa, itu bisa aku evaluasi setiap bulannya, bisa aku lihat biar lebih terstruktur aja teman-teman. Dan aku happy banget bisa bikin bullet journal ini, jadi semakin terorganisir gitu jadwal atau kegiatan aku, dan lebih mengajarkan kita untuk selalu konsisten teman-teman. Kalaupun kita nggak selalu berpatokan sama ini ataupun banyak lubangnya, banyak salahnya, atau kadang kita isi kadang enggak, itu juga nggak apa-apa sih teman-teman. Kalau kita belum memenuhi semuanya, nggak harus juga tanggal 1 sampai 30 itu sesuai dengan plan kita, itu juga mustahil juga ya teman-teman.
Nah, yang pasti kita tetap belajar untuk konsisten dengan jadwal yang telah kita buat. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkatnya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Tunggu-tunggu video aku selanjutnya. Bye semua.